Dinda, kita ketemu juga. Akhirnya selama liburan sekolah 2 minggu, aku kangen deh sama kamu. By the way, kamu kenal nggak sama orang yang ada di belakang kamu? Aku kayak baru pernah lihat gitu deh. Tapi mukanya familiar. Sasa, iya aku juga kangen banget sama kamu. Udah lama ya kita nggak ketemu dan jajan bareng. Hah, orang yang ada di belakang aku siapa? Dia aku nggak kenal, tapi bener ya mukanya kayak familiar gitu. Iya kan, bener. Tapi aku juga nggak kenal siapa dia. Oke, Assalamualaikum anak-anak. Setelah 2 minggu liburan lamanya, akhirnya kita masuk juga mulai belajar lagi seperti biasa. Oh ya, kalian gak kangen Bapak kasih soal? Kalau kalian kangen, buka buku kalian dan buku paket halaman 15. Kerjakan sampai nomor berapa, Pak? Kerjakan sampai nomor berapa ya kira-kira? Di sini kan ada 50 soal. Ya udah, kalian kerjakan semuanya. Itu dikit kan? Ih, Bapak yang bener aja. Masa kita baru masuk udah dikasih soal mana? Soalnya banyak. Hihi ya. Maaf ya, udah kalian tulis aja halaman 15 contohnya, abis itu kerjakan soalnya sampai 10 ya. Oke, segitu aja, jangan ada yang tanya lagi. Sabar Pak. Bapak bilang kerjakan halaman 15. Tapi yang mana Pak? Iya, maaf ya anak-anak, Bapak lupa ngasih tahu buku paket apa. Jadi kalian kerjain halaman 15 berikut contohnya dan langsung kerjakan soalnya sampai nomor 10. Itu adalah buku paket matematika ya. Nah, udah, apalagi yang mau ditanyakan nih? Aku mau nanya, Pak. Tapi bukan tentang pelajaran, jadi yang di belakang Dinda. Nggak ada. Kalau nggak salah, Dito yang suka duduk di belakang. Kalau tempat favorit Dinda kayaknya di depan samping kiri deh. Dan si Sasa itu adalah nama panggilan, bukan nama asli. Kenapa aku malah mikirin itu ya? Kayaknya setelah aku. Tapi tempat aku mau pesan makanan dulu deh. Beli apa ya kira-kira? Kamu udah beli itu aja. Kamu tadi dengar nggak omongan si anak baru yang ada di belakang kamu? Pasti kamu dengarkan. Kok dia tahu ya nama panggilan? Aku bukan nama asli kamu. Suka duduk di depan samping kiri. Si Dito suka duduk di belakang. Aneh ya? Ya aku beli ini aja deh, aku nggak terlalu leper. Soalnya iya bener tadi aku juga dengar si anak baru ngomong yang persis kamu bilang. Tadi aku juga enggak. Tahu kenapa dia bisa tahu benar kata kamu aneh, tapi kayaknya dia udah pernah datang ke sekolah ini nggak sih? Tapi kan kita nggak pernah lihat dia deh. Aku tanya aja ke dia. Zhang. Kamu murid baru ya? Sebelumnya udah pernah kesini. Tadi aku udah nanya ke dia. Dia nggak jawab apa-apa. Cuma diam. Aku bingung deh. Kenapa dia bisa kayak gitu dan tahu semuanya? Lagian kamu ngapain nanya kayak gitu ke dia? Udah aku bilang jangan, daripada kamu nanya kayak gitu ke dia, mending kita cari tahu sendiri aja. Kalau kamu malah nanya ke dia kayak gitu, dia malah menganggap kamu orang aneh gimana? Habis makan kita cari tahu aja yuk, tanyanya ke guru atau kakak kelas, siapa tahu kita nemuin jawaban. Iya, maaf, aku kira dengan nanya ke dia kita bisa dapat jawaban dan gak bikin penasaran lagi. Ya udah yuk, abis makan kita langsung tanya-tanya aja. Aku setuju. Maaf mengganggu, aku mau nanya sedikit-sedikit. Kau kenal gak sama anak baru yang ada di kelas aku? Soalnya kita lagi mencari jawaban yang aneh gitu. Siapa tahu kakak kenal murid barunya, kakak tahu gak? Nggak ganggu kok. Hah, murid baru? Aku nggak tahu kamu ada fotonya nggak? Ini, Kak, fotonya kenal nggak? Oh, itu siapa ya? Tapi mukanya kayak kenal deh. Oh, dia itu yang pernah kunjungan gak sih ke sekolah kita sama Pak Kepala Sekolah? Mereka itu dekat banget. Tapi ya aku nggak tahu dia siapa. Kalau untuk kenal atau sisanya itu aku nggak tahu ya. Maaf banget. Gak berbantu. Mungkin kamu bisa tanya ke guru atau teman yang lain. Iya kah? Mereka pernah kunjungan ke sini? Aku lupa deh. Tapi makasih ya Kak. Informasinya. Kamu masih penasaran? Aku mah udah capek banget dari tadi keliling dia noniannya, mending kita diam aja di sini sambil baca buku. Temenin aku ya. Tadi kan aku udah temenin kamu. Sebenarnya aku masih penasaran dan pengen ngajak kamu keliling lagi. Tapi aku juga sendiri udah capek. Ya udah, aku temenin kamu baca buku deh. Di sini ada buku, coba kita buka yuk. Berdebu banget. Aku juga baru tahu di laci itu ada buku. Aku juga nggak pernah lihat orang buka buku ini. Coba buka-buka deh. Hah, tadi setelah aku baca ada foto cewek yang mirip banget sama anak baru. Kamu mau coba baca nggak nih? Lihat deh, mirip tahu. Siapa ya itu kira-kira?
Iya dong, bener. Itu mirip banget sama anak baru di siapa ya kira-kira? Kok bisa ada fotonya di buku ini? Haha, ternyata kita selama ini salah sangka, jadi setelah aku baca-baca tadi anak baru itu adalah adik dari kakak kelas yang dulunya tinggal di sini dan ternyata bener dia itu adalah anak dari bapak kepala sekolah. Pantesan dulu dia dekat banget sama bapak kepala sekolah, kata kakak kelas yang tadi, berarti bener dong. Dia tahu cerita sini, mungkin dia kasih tahu oleh keluarganya. Dan nama dia itu adalah Keira, dulu nama kakak dia. Kak, Kaira, aku jadi merasa bersalah deh. Hah, serius aku beneran shock banget. Setelah dengerin cerita yang ada di buku itu harusnya aku yang merasa bersalah. Kamu nggak usah merasa bersalah. Karena ini salah. Aku yang udah ngajak kamu rela keliling-keliling. Itu kan buku kakakku dulu. Kok bisa ada di kalian? Kalian ambil dari mana? Keira, maaf ya, aku udah ngambil buku kamu dan aku juga sekalian mau minta maaf kalau aku selama hari ini curiga kerjaan kamu. Hehehe. Oh, ternyata kalian lagi curigai aku. Kalian kalau penasaran jangan jadi detektif dadakan gini dong. Langsung tanya aja. Sasa merasa malu karena ditertawakan. Tapi akhirnya pun mereka bertiga berteman dengan baik dan bahagia.